Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla il Allahumma la sahla sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta hasna idza syi'ta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qaraba ilaiha min qaulin aw amalin. Wa a'udzu bika minan nar wa ma qaraba ilaiha min qaulin aw amalin. Wa as'aluka an taj'ala kulla qadaitahu li khairan. Amin ya rabbal alamin. Di antara doa yang terakhir kita panjatkan tadi, kita memohon kepada Allah, Allahumma inni. Kalau ini itu berarti yang memohon cuma saya ya. Allahumma inna. Nah, seperti itu kita ganti domirnya supaya yang berdoa kita semua. Allahumma inna, ya Allah sesungguhnya kami as'aluka, atau kita ganti nas'aluka, dari as'alu itu saya memohon menjadi nas'aluka. Kami memohon kepada engkau al-jannata, surga, wa ma qoroba ilaiha, dan apa-apa yang mendekatkan diri kepadanya. Ilaiha, hanya di sini dia memakai dhamir yang digunakan untuk mu'anas, kembalinya kepada al-jannata. Ya, min qaulin, dari perkataan, au amalin, atau perbuatan. Wa a'udzubika, kalau di sini a'udzu berarti aku memohon, tapi kita ganti domirnya menjadi nahnu, wa na'udzubika, dan kami memohon kepada engkau, atau dan kami berlindung kepada engkau, minan nar, min dari anar, nerakamu. Wa ma qoroba ilaiha, dan apa-apa yang mendekatkan kepadanya. Hanya di sini kembali kepada anar ya. Anar di sini walaupun dia harokat huruf terakhirnya bukan huruf tak marbutoh, dia dihukumi muannas, maka domir kembalinya menggunakan hiya. Min qaulin, dari perkataan, au amalin, atau perbuatan. Wa as'aluka, dan aku mohon kepada engkau, kita ganti domirnya, wa nas'aluka, dan kami memohon kepada engkau, anta ja'ala, agar engkau menjadikan, kulla, setiap, qadaitahu, yang engkau takdirkan kepada kami, khairon, adalah baik. Nah, seperti itu ya redaksi arti dari doa yang kita panjatkan pada sore hari ini. Baik, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, kita bersolawat dulu kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan umat yang mengikuti beliau ila yaumil akhir, dan semoga kelak di yaumul kiamah atas izin Allah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, tidak terasa kita, ya terasa ya, bukan tidak terasa, sudah menapaki di dars yang ke-13 ya. Dars 13 ini ada bagian A, B, dan C, dan hari ini insya Allah kita menyelesaikan di bagian terakhir, di bagian C. Semoga cukup ya waktunya. Nah, nanti ini kan sudah berarti udah lewat setengah ini ya, setengah kitab dari jilid 1. Pelajarannya sudah banyak. Kaidah-kaidah yang kita pelajari juga udah banyak. Nah, di situ nanti misalnya umahat ada bab yang kurang paham atau kurang jelas ya, itu boleh kalau mau dimurojaah ulang lagi. Atau misalnya di murojaah cepat dari dars 1, nanti diterangkan kaidah-kaidahnya yang terdapat di situ apa aja ya. Memang harus dicicil kalau untuk mufrodat. Nah, mufrodat ini itu adalah sebagian besar modal kita untuk memahami suatu suatu pelajaran juga. Jadi semakin banyak mufrodat yang kita ingat, yang kita hafalkan,
itu akan memudahkan kita. Jadi nanti itu nyambung antara mufradat satu dengan mufradat yang lain. Kalau misalnya bendanya jamak dan dia tidak berakal. Nah, kira-kira ini memakai apa isim isyarahnya? Nah, ini kira-kira nanti kalau dia berupa jumlah fi'aliyah, jumlah yang diawali fi'il, itu fi'ilnya menggunakan mu'anas atau mudzakkar. Nah, kayak gitu ya. Ya, udah lumayan harus eh mulai konsentrasi ya dari awal ya harus konsentrasi. Seperti itu. Baik, sebelum kita melanjutkan di pelajaran C, kita kemarin itu ada pembahasan asmaul isyarati lil qorib. Isim-isim isyarah untuk yang dekat. Nah, di sini ada hada talibun. Ini adalah seorang siswa. Jamaknya menjadi haulai tullabun ya. Talibun di sini menggunakan jamak taksir tullabun. Maka isim isyarahnya menggunakan jamak juga karena tullabun ini adalah isim yang berakal. Kemudian untuk yang muannas hadhihi thalibatun. Ini adalah seorang siswi. Dan jamaknya menggunakan haulai thalibatun ya. Mufrad dari bentuk muzakarnya ditambah dengan alif dan ta untuk merubah jumlah atau merubah isim jamak muannas salim ya. Jadi bentuknya ini dibentuk atau jamak muannas salim ini dibentuk dari mufrad muzakar ya tolibun ditambah dengan alif dan ta. Baknya dibuka tolibatun. Nah, seperti itu. Atau juga bisa seperti ini dibentuk dari mufrad muannasnya tolibatun menjadi tolibatun. Tak marbutohnya dibuka menjadi tak maftuhah. Dan haulai ini adalah isim isyarah untuk jamak bisa digunakan untuk muzakkar dan juga muannas ya, sama. Kalau kalau muzakkar itu panahnya di depan, di atas apa di bawah, dokter, Bu dokter? Kalau laki-laki tuh di ini ya, ini perempuan ya, ini ya. Nah, seperti itu. Ini muzakkar, ini Ya, gitu muannas. ya. Baik. Ya, di situ ya kita merujanya sedikit tentang isim isyarah. Ya, berikutnya kita lanjut ke bagian yang jim atau C kalau dalam bahasa kita. Nah, di sini ada seperti percakapan ya. Ini langsung kita praktek. Silakan yang pertama baca. Kenapa nggak saya bacakan? Dan biar untuk latihan untuk tolibat. Jadi nanti kalau ada yang perlu dikoreksi, baru dikoreksi gitu ya. Kalau saya terus yang bacakan nanti nggak latihan-latihan. Baik, silakan. Mungkin tak. Baik. Haulai ikhwati wa ulaika asdiqoti. Asdiko, Asdiqoti, gomenasai. asdiqoi. Haulai ikhwati wa haulaika asdiqoi. Artinya Ini saudara-saudara saya. Dan itu teman-teman saya. mereka ini saudara-saudara, Mereka ini saudara mereka ya mereka haula, ini saudara-saudara saya dan itu teman-teman saya. dan mereka itu teman-teman saya. Tayyib Mumtazah. Ya, berikutnya silakan Bunda Rifda. Man ulaika rijalu tiwalu. Siapa
laki-laki yang tinggi itu. Siapa mereka? Siapa mereka laki-laki? Iya, laki-laki yang tinggi itu. Yang San. tinggi itu. Ya, Mumtaz. Jadi berikutnya silakan. Bu Dokter, ada? Ada. Bu Dokter nomor 3. Hum, benar ya? Hum atibau min amri min Amerika. Iya. Mereka dokter-dokter dari Amerika. Ya, mereka para dokter dari Amerika. San. Berikutnya silakan. Ya, Assalamualaikum. Misal. Man ikan nisa'i. Siapa wanita-wanita itu? Nisa'i apa Nisa'u? Nisa'u apa nisa'i ya sebentar. Nggak ada itu ini Ustazah, nggak ada itu nisa'u ya. Iya. Jarnya. Man ikan nisa'u. Siapa wanita-wanita itu? Para wanita. Siapa mereka para wanita itu, gitu ya. Baik. Ini Umu Ida pakai screen atau Saya ini dibantu lampu ini juga Ustazah, lampu ya. Ini lampu. udah besarin besar nggak Ya lumayan, alhamdulillah. Ntar Senin mau disuntik bola matanya Ustazah, soalnya udah ngeblok gitu ya, biar nggak terlalu nyebar. Kemarin ada tindakan Senin nanti. Mohon doanya. Ini ya semoga Allah mudahkan segala sesuatunya ya. Amin. Insya Allah. Ya. Ba'daha Rahim Khamsah Umi Hana. Umi Hana. Ya, iya masuk ya. Masuk. Ini ya. Man itu ya, Ustazah. Di bawahnya lagi Umi yang ini. Hunna itu. Ya. Hunna ummahatil tolibah. Taknya harakatnya dhammah kasrah fathah. Yang mana Ustazah? Iya. Untuk huruf taknya di sini harakatnya ini ummahatit tolibah. Kenapa kasrah Umi? Karena bukan huruf jar gitu. Kalau karena bukan huruf jar berarti harus dom? Harus domah ya. Oh, tapi yang di atas itu ya nas domah ya. Anisa domah. Domah. Ya, kenapa? Oh, jadi isim aja, isim domir semuanya domah ya diakhirinya ya, Ustazah. Bukan. Isim domir. Coba dijawab dulu. Ummahatun apa ummahatu? Doma saja apa domatain? Tun apa tuh? Ummahatu atau ummahatun? Ummahatun. Iya, ummahatun ya. Coba ya, ummahatun. Coba. Karena tidak alif lam ya, Ustazah. Betul nggak? Nah, terus berikutnya ada kata apa ini, Umi? Ummahatu tasjid ya. Tasjid ya, bacanya gimana? Ummahatut tolibatu. Batu gitu ya. Hai. Gitu ya. Coba ya kita lihat dulu jawabannya apakah sudah betul atau perlu diperbaiki. Hunna. Ya, di sini ada hunna. Hunna di sini apa, Umi? Dia dua orang. Iya. Termasuk dia jenis isim apa? Isim isyarah, isim domir, terus apa lagi? Isim mausul. Isim domir. Iya, domirnya untuk siapa? Untuk ummahat ya.
Iya, Itu ummahat itu apa? Jamak? Jamak perempuan ya. Iya, jamak muannas salim ya. Ini untuk Muannas jamak ya, bukan jamak muannas salim ya, jamak muannas aja, jamak muannas ya. Iya, Terus kemudian ini termasuk domir, mukhotob, ghaib atau mutakalim. Hunna. Hunna. Tidak ada di depan kita. Goib ya. Ya, ghaibah ya. Ini adalah domir ghaibah. Baik. Goibah. Nah, kemudian kita lihat antara ummahatun dan tholibatun ini sama nggak dari segi nakiroh dan ma'rifahnya? Kemarin kita udah belajar ya, ma'rifah itu apa, Ya, nakiroh itu sama, apa? sama. Sama? Jamak ya. Sama tidak? Jamaknya tolibah. Itu Jadi- bukan belum jamak ya, tolibahnya belum jamak ya. Bukan. Dari segi ma'rifah atau nakiroh itu sama tidak antara ummahatun sama tolibatun? Sama nggak Umi? Sama maksudnya jamak tunggalnya gitu, Ustazah? Dari segi ma'rifah dan nakiroh, isim itu kan dibagi dari umum dan kekhususannya. Oh iya, Dilihat ya, dari keumuman dan kekhususannya, isim itu dibagi dua. iya. Ada isim yang nakiroh, ada isim yang ma'rifah. Nah, kemarin kita udah belajar apa aja yang termasuk isim ma'rifah. Nah, ini ummahat dan at-tholibat ini sama nggak? Sama-sama nakiroh atau sama-sama ma'rifah atau berbeda? Satunya nakiroh, satunya ma'rifah. Perbedaannya saya belum ini ya. Tanda-tandanya perbedaan itu belum paham. Oh iya, mungkin kapan hari itu belum nggak masuk ya waktu dijelaskan. Nah, Iya. di sini ya Yana jelaskan kembali lagi ya, silahkan diperhatikan ya ummahat selainnya. Ya. Nah, di sini ada kata ummahatu. Tadi katanya ummahatun tanwin dulu ya. Nah, kita lihat ummahat dan tholibat di sini ternyata dia berbeda. Kalau ummahat di sini dia tidak dilekati alif lam. Oh, berarti dia bukan ma'rifah tapi nakiroh. Nah, sedangkan at-tholibat di sini dilekati alif lam, maka di sini dia adalah ma'rifat. Ada alif lamnya yang di sini nggak ada. Ya. Paham ya Umi ya? Nah, insya Allah. Jazakillah khairan. Ya, belum Jadi selesai. ada alif lam ya, ma'rifah. Nah, Ya. belum selesai sebentar ya. Lupa. Nah, kemudian ketika kita menjumpai dalam suatu kata ada dua isim yang berbeda, yang mana di awalnya itu dia adalah nakiroh, keduanya adalah ma'rifah. Berarti di sini bukan naat dan man'ut, bukan sifat dan yang disifati. Tapi satu lagi apa? Satu lagi. Kan kemarin kita belajar sifat mausuf. Terus habis itu satu lagi, kalau berbeda itu berarti dia apa? Idofah ya. Nah, belajar tentang idofah kemarin di pelajaran yang kelima, ini udah jauh pelajarannya ya, yang 5 kemarin. Silahkan nanti kitabnya dibuka lagi. Nah, di situ untuk mudhof itu dia tidak boleh dilekati oleh alif lam dan dia tidak boleh bertanwin. Jadi di sini tadi ummahatun betul salah? Berarti dua-duanya salah ya? Iya, dua-duanya harokatnya salah ya. Nah, di sini ummahatu cukup dengan dhamma saja karena dia sebagai mudhof. Mudhof. Hunna ummahatut tholibati. Kenapa dia kasroh? At-tholibati di sini kasroh majrur karena dia sebagai mudhofun ilaih. Ya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan jika kita dalam membaca suatu kalimat yang terdiri dari ada ini ya 3 isim ya, yang satu hunna, ummahatu sama tholibat. Nah, di sini kita lihat ummahat sama tholibatnya ini sama nggak dari segi ma'rifah dan nakirohnya. Kalau berbeda seperti ini, jelas di sini adalah dia idhofah, ya. Idhofah. Tapi kalau sama berarti naat dan man'ut. Di sini hunna sebagai apa? Disebutnya sebagai mubtada'nya. Ya, mubtada itu salah satunya adalah isim domir karena dia ma'rifah. Jadi mubtada itu harus ma'rifah.
Ya, salah satunya makrifah di sini adalah isim dhamir. Berarti di sini udah betul ya Guna, ummahatut tholibat. Dan ummahatut tholibati ini dia sebagai khobarnya. Ya, rangkaian kata dari ummahatut tholibati ini sebagai khobar. Baik, sampai sini paham Umi? Iya, Insya Allah ya. alhamdulillah kebuka. Semoga Allah Sedikit. paham. Lupa ya, pernah nih ya kayaknya. Itu Iya, belum sering Umi. Masya Allah, barakallahu fiik. Taib, silakan berikutnya Umi Nur. ingatnya lupa lagi. Iya, Ya, Ustazah. jazakillah khairan kasih. Wajib zakil. Ba'ut tullabi indal mudiri. Iya. Ayah anak-anak itu di Ayah. samping apa kalau yang indah itu di samping apa di sisi sih yang bener? Di samping kepala Samanya sekolah. mungkin Di sisi kepala sekolah gitu. iya, boleh di sisi, boleh di Atau samping. bersama kepala sekolah gitu ya. Bisa juga. Bisa juga. Kalau bersama itu lebih nanti ke ma'a. Maaf ya. Berarti yang indah berarti di sisi aja ya, Mi ya. Di sisi kepala sekolah. Coba lagi diulang. Aba'ut. Aba'ut tullabi indal mudiri. Ayah anak-anak itu di sisi kepala sekolah. Aba'u itu mufrad apa muzakkar? Mufrad apa jamak? Mufrad. Jamak. Jamak ya? Ya, ayah maksudnya para ayah ya, para Iya, ayah anak-anak para itu. para ayah siswa Siswa-siswa itu di Iya. sisi kepala sekolah. Iya, ahsan, Masya Allah. Baik, berikutnya silakan. Umi Ana. Ya. Aulaikan nisa'u kholatuka ya Maryamu. Apakah mereka para perempuan itu bibimu wahai Maryam? Tadi coba diulang lagi Arabnya. Aulaikan nisa'u kholatuka ya Maryamu. Taib. Iya. Nah, sekarang kita lihat di domirnya ya ini. Kholatu. Harusnya di sini kasrah apa fathah, Umi? Kayaknya ka atau ki? Oke ya, perempuan Maryam ya. Oh, karena Maryam. Iya, Mumtazah. Ya, karena Maryam. Jadi harus kita selesaikan juga. Jadi gini, untuk melihatnya, ini kira-kira ka apa ki ya? Kita lihat kalimat setelahnya atau kata setelahnya. Kalau kata setelahnya dia memakai nama perempuan seperti Maryam, ya berarti di sini kasroh. Gitu ya, Umi ya? Ya Ya, Allah. Ustazah. Nastamir. Berikutnya silakan. La hunna ammati. Bukan. Mereka bibiku. Iya, sama ya sebenarnya bibi. Cuman kalau amati dari apa? Dari Sofia. ayah. Saudari dari ayah. Kalau ammah atau ammah ya amun. Ammati, ammatun berarti pakai tak marbutah ya karena bibi ya. Itu dari ayah. Kalau yang tadi kholati dari Ibu. Ya, nih. Baik. Ya, silakan berikutnya kembali lagi ke Mukenta ya. Haulai al-qibba'u wa ulaika muhandisuna. Ini mereka dokter-dokter dan itu para insinyur. Dan mereka para insinyur ya? Mereka ini adalah para dokter dan mereka itu para insinyur.
para insinyur ya. Perbedaannya at-thaiba'u sama muhandisuna apa Umi? Kelihatan ininya. Ini apa namanya Muzakkar Salim atau at-thaiba'u, muhandisu apa Muzakkar Salim ya sudah. Jamak Muzakkar Salim. Yang mana ya mudzakkar salim, yang mana jamak mudzakkar salim? Muhandisuna. Ya, muhandisuna. Kalau at-thaiba'u? Jamak taksir. Iya, jamak taksir. Mumtazah, insyaallah. Yuk berikutnya, silakan Umi Rifda. Haula'ir rijalu fuqara'u wa ulaika aghniya'u. Mereka para lelaki miskin. Miskin. Mereka ini adalah para lelaki yang miskin. Dan mereka itu kaya. Adalah, dan mereka itu kaya. Baik. Ahsan. Ya, berikutnya silakan Umi tutupan Umi siapa? Dr. Dewi silakan. Bu Dokter. Baik. Yang ulaika ya. Ulaika tolabu. Tolabu apa? Gimana Bu Dokter coba? Apa ya? Ya. Habis apa? Ulaika tolabi. Tulabi. Halaman 64. Tulabu ya. Ulaika? Ulaika tulabu. Ini apa ya? Di'afun. Iya, di'afun. Apa itu artinya? Lupa sebentar. Iya. Tulabu tadi apa? Tulabu tuh dari jamaknya tolibun ya. Iya, tulabu termasuk jam apa, Bu Dokter? Tulabu jamak. Jamak muzakkar ya. Jamak kan ada 3 tuh. Jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Nah, kalau jamak mudzakkar salim itu ciri-cirinya gimana? Udah lupa. Jamak mudzakkar salim itu ciri-cirinya nih yang atas ini. Coba tengok di screen saya. Oh, pakai unah ya? Pakai wawu dan nun. Kalau salim. Nah, sekarang kalau yang ini ada wawu dan nun. Kalau ini enggak pakai. Jadi jamak apa taksir? Iya, jamak taksir ya. Pengertian kemarin jamak taksir itu dia rusak, berubah dari bentuk aslinya ya. Entah itu ada penambahan atau ada pengurangan hurufnya. Di'afun ini jamak apa? Mufrad. Di'afun. Di'afun itu jamak jamak apa? Jamak apa? Jamak ya? Iya, jamak apa? Jamak apa, Bu Dokter? Pilihan pakai alif. Jamak muzakkar ya? Kalau jamak muzakkar tadi kan ciri-cirinya ada wawu dan pakai nun. unah ya. Iya. Bukan berarti jamak muannas. Jamak taksir. Taksir juga. Kalau muannas kan ada tambahan alif dan ta di belakangnya. Iya. Tolibun jadi tolibatun. Nah, ini jamak taksir. Kenapa dia jamak? Karena isim sebelumnya di sini memakai jamak dan dia berakal. Ya, at-tulabu itu jamak taksir yang berakal. Maka sifatnya di sini dia juga harus
mengikuti. Iya, gitu. Jadi dia juga jamak taksir. Gitu ya, Bu Dokter. Ya. Jadi di sini mufradnya itu dhaifun, dhaifun, dhaifun. Itu untuk mufradnya dhaifun ya. Baik. Iya, sekarang berikutnya Umi siapa ya ini? Ida. Ya, Umi Ida. Man ulaika rijalu. Naam. Siapa para pemuda, bukan pemuda, siapa para lelaki itu? Iya. Terus langsung jawabnya. Sekalian? Jawabnya, oh ya. Hum wuzara'u ya. Iya, wuzara'u. Wuzara'u itu Wuzara'u itu mufradnya dari wazirun. Wazir. Mufradnya dari wazir. Menteri. Berarti ini para menteri ya. Jamak ini bukan Ustazah. Jamak taksir ya. Jamak taksir ya. Hum isim dhamir. Dan di sini berarti kalau dia jamak ya, di sini juga jamak. Ini mubtada, di sini khobarnya. Mubtadanya hum ya. Ya, mubtadanya hum. Barakallahu fiik. Ya, itu tadi ya di bagian jim. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Perlu dibacakan ulang atau tidak, Umi? Nggak usah ya? Atau gimana? Boleh Ustazah, bisa kalian dengar artinya. Mungkin sahabat-sahabat masih ada yang kurang itu. Iya. Pernah bacakan anak ulang ya. Yang pertama, haula'i ikhwati wa haula'ika asdiqai. Mereka ini adalah saudara-saudaraku dan mereka itu adalah teman-temanku. Nah, di sini kita lihat ya, dia isim yang disandarkan dengan ya mutakalim. Makanya di sini harokatnya menjadi kasroh karena mengikuti huruf ya sukunnya. Ya mutakalim ini dari ana ya. Sering kita bahas ya. Ana kalau dia menjadi mudhof ilaih menjadi ya sukun. Ikhwati. Jadi huruf terakhir dari isim yang diidhofahkan itu menjadi kasroh mengikuti ya sukunnya. Terus kemudian asdiqoi ini juga sama. Ya, dia juga dari asdiqoun awalnya. Asdiqoun. Dia hamzahnya domatain, kemudian diidhofahkan kepada ya mutakali menjadi asdiqoi. Tanwinnya hilang, kemudian berubah menjadi kasroh karena mengikuti huruf ya sukun atau ya mutakalim. Man ulaika rijalut tiwalu. Siapakah para lelaki yang tinggi ini? Man itu adalah isim istifham, kata tanya ya yang digunakan untuk berakal. Kalau man untuk berakal, kalau ma untuk yang tidak berakal. Man bisa untuk mu'anas, bisa untuk mudzakkar. Terus kemudian, nah di sini Ana jelaskan ya supaya ingat lagi dan ingat lagi. Ar-rijalu tiwalu di sini sebagai apa? Naat, man'ut. Sifatnya yang mana? Umi, dibuka semua mic-nya. Kita tanya jawab. Tiwalu. Iya, tiwalu sebagai sifat. Ar-rijal sebagai? Man'ud. Man'ut, dia yang disifati. Kemudian ya, menyesuaikan karena memakai mereka ini adalah jamak, maka isim isyarah yang digunakan adalah jamak juga, jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. At-tiba'u min Amerika. Mereka, hum di sini domir apa?
Mutasil. Domir mukhatab. Mukhatab jamak. Ya, domir munfasil apa mutasil? Munfasil. Munfasil. Iya, si rofa munfasil ya, dia bisa berdiri misahun atau mereka adalah para dokter dari Amerika. Nah, di sini Amerikanya di sini walaupun diawali dengan huruf jar, dia tetap ya alifnya tidak berubah kasroh Ameriki, tapi tetap Amerika. Di sini ada alif lazimah, ya alif yang lazim selalu ada. Karena alif itu tidak berharokat, jadi ketika dia didahului dengan huruf jar, maka di situ mukaddaroh ya. Kasrohnya itu ditakdirkan, tidak nampak. Berikutnya, man ula ikan nisa'u. Siapakah mereka para wanita ini? An nisa'u ya. An nisa'u itu jamak dari mana apa? Mufradnya? Ini. Mar'ah ya. Mar'ah dan al-mar'ah dan niswa ya, itu ya mufradnya. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Hunna ummahatut thalibati. Mereka adalah para ibu-ibu, mereka adalah para ibu siswi-siswi. Para ibu siswi, gitu ya. Apa domir apa? Domir mutasil apa munfasil? Munfasil. Domir munfasil, rofa munfasil ya. Ummahatut thalibati. Nah, ini sebagai apa? Sebagai mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih ya, iya idhofah. Kita coba lihat, perhatikan, kita kembali lagi ke atas ya. Ar-rijalu tiwaluda ini sama-sama dilekati oleh alif lam. Maka di sini disebut sifat mausuf atau nad dan man'ut ya. Man'utnya itu yang ar-rijalu, naatnya yang at-tiwalu. Nah, kalau yang ummahatut thalibati, nah ini kita lihat ini kok nggak sama, depannya nggak ada alif lam. Yang ummahatu di sini nggak ada alif lamnya. Kemudian yang kedua, di sini dilekati oleh alif lam. Ada nakirah, ada alif lam. Sudah pasti di sini adalah bentuk dari idhofah. Gitu ya cara membedakannya kalau bingung-bingung. Nah, berarti kalau idhofah, misalnya tadi kan gundul nggak ada harokatnya. Berarti kalau mudhof itu tidak boleh dilekati oleh alif lam dan dia tidak boleh bertanwin. Artinya di sini karena tidak ada huruf yang menyebabkan dia itu majrur atau mansub ya, mansub. Nah, maka di sini pasti dia dhamma. Ya. Ummahatut thalibati. Jadi kalau bingung-bingung nyari ini dhamma, apa dhammatain, apa kasrah, apa fathah. Nah, seperti itu. Kita kembalikan ke hukum awal suatu isim itu kalau dia tidak dilekati, tidak ada awamil yang masuk kepadanya, dia adalah dhamma. Afwan Ustazah, kalau yang mudhof ilaihnya itu harus nakirah, yang satunya apa? Satunya ma'rifah. Harus ma'rifah apa bukan Ustazah? Kalau mudhof ilaihnya enggak ya? Harus sih, Umi, nggak harus ma'rifah. Jadi nanti ada juga yang dia misalnya ummahatu thalibatin. Jadi siswanya itu umum, siswa yang mana aja. Kalau di sini siswanya sudah tentu gitu ya, mungkin siswa di sekolah tersebut yang udah di. Nah, gitu. Jadi nggak kalau berarti untuk yang kayak gitu modelnya tandanya idhofah juga ya? Kalau mudhof ilaih itu yang di belakang, isim yang di belakang itu boleh nakirah, boleh ma'rifah. Ya, tergantung konteksnya aja. Yang di depan ini yang harus dia tidak boleh dilekati oleh alif lam dan tidak boleh bertanwin. Ya harus nakirah ya. Gitu. Harus. Nah, nanti juga kadang kita harus mengetahui dulu artinya. Misalnya, kalau ummahatu, misalnya di bawah belakangnya ini jamilatun. Nah, itu apa? Mudhof ilaih apa sifat mausuf? Ya, sifat mausuf. Iya, sifat mausuf ya. Nah, itu juga harus dipahami ininya, konteks apa artinya dari kalimat tersebut. Jadi karena ya jamilatun kan itu sifat nih. Sifat. Dan barisan terakhirnya pun domah ya, Mi. Tapi misalnya kayak gini, kan belum ada harokatnya ya. Mana sebentar.
Kebanyakan. Kenapa? Nah, misalnya ini nggak ada harokatnya ya. Nah, ini kita lihat ya. Nah, kira-kira umahatu jamilatin apa umahatun jamilatun? Jamilatun. Atun jamilatun. Umatun jamilatun. Umahatun Itu Jamilatun. Jamilatun. ya, berarti kalau sifat mausuf harus sama ya ya dari segi ini tanwinnya. Jadi tunnya di sini harus tanwin, jamilatun di sini juga harus tanwin. Nggak bisa umahatu jamilatun. oh, jadi Ya. mausuf ya. Kalau sifat mausuf itu naat man'ut ya Ustazah ya? Ya, sifat mausuf. Mausuf ini adalah man'ut. Oh, Nah, kira ini beda makanya sifat mausuf. Naat. iya. Atau naat mausuf lagi. Di sini naatnya. Hmm. Ya. Biasanya agak bingung itu sifat mausuf. Kadang kalau bingung dengan istilah naat man'ut itu bisa diistilahkan sifat mausuf. Kalau sifat itu ya kayak cantik, tinggi, baru. Nah, itu kan termasuk sifat ya. Biasanya lebih mudah diingat seperti itu. Itu ya. Jadi kalau ada dua isim yang dia adalah sama di sini sama-sama nakirah apa sama-sama ma'rifah? Yang ummahatun jamilatun. Sama-sama nakirah. Iya, sama-sama nakirah ya. Berarti dia adalah naat dan man'ut. Baik, kita lanjutkan lagi berikutnya. Aba'ut tullabi. Nah, di sini ya, aba'ut tullabi ini kalau kita ini masih bingung misalnya aba'ut tullabu apa aba'ut tullabi ya kira-kira. Nah, kita lihat berarti di sini dia itu apa? Apa domirnya? Ya, Idofah. itu Mudhof berarti ilaih ya. huruf akhirnya dari tulab Kasroh. ini menjadi kasroh karena dia adalah mudhof ilaih. Aba'ut tulabi adalah para ayah siswa itu. Inda. Nah, di sini kita ingat ya, inda kemarin udah kita bahas isim setelah ini namanya zorof. Zorof makan atau kata keterangan tempat. Keterangan tempat selalu menjadi majrur. Nah, majrurnya untuk isim mufrad adalah dengan harokat kasroh. Indal mudiri, bukan indal mudiru, tapi indal mudiri. Jadi di sini dia zorof itu selalu mansub dengan fathah. Jika tidak didahului oleh huruf jar. Karena nanti kalau didahului oleh huruf jar, misalnya min indi, menjadi kasroh indahnya. Nah, seperti itu banyak ya di Al-Quran min indillahi. Paham sampai sini insya Allah. Jadi kalau dia sini seperti ini kan nggak ada kasroh, nggak ada fathahnya tadi ya. Ini Berarti kalau bingung. zorof ngikutin juga ya, Iya. ngikutin jar juga ya? Ya, ikutin huruf sebelumnya. Awamil yang masuk. Kalau dia nggak ada huruf jar, biasanya kalau zorof itu depannya pasti huruf jar ya. Kalau dia nggak ada huruf apapun. Ustazah, Nanti yang ada juga dalam Al-Quran itu ada hurufnya, tetapi ada huruf jarnya, tapi dia bukan kasroh. Contohnya min qablu. Sering tidak menjumpai seperti itu? iya. Nah, itu karena ada sesuatu setelah huruf jar itu yang mahdhuf, yang dibuang. Nanti insya Allah ada pembahasan ke sana. Gimana Umi Ida tadi kayaknya ada mau bertanya ya? Kalau yang dulu ada indi terus li, kalau kayak inda apa inda Oh iya. itu tidak sama ini ya Ustazah. Iya, tergantung konteks kalimatnya lagi-lagi kembali ke situ ya Umi ya. Kalau di sini kan nggak mungkin artinya memiliki kepala sekolah gitu ya. Iya. Artinya misalnya para ayah itu memiliki kepala sekolah. Kan dia kalau sesuatu yang berakal makanya apa? Lia apa inda kemarin? Lia apa indi? Pakai Berakal. Kalau berakal pakai lia apa indi? Pakai li. Li ya. Iya, pakai li ya, pakai li. Nah, di sini juga disesuaikan konteksnya. Misalnya
Indi apa? Sayaratun. Itu bener Saya apa salah? punya Andi Saya Sayyaratun. rotun. Ya, benar. Betul ya. Benar, Kalau Bu. indi kolami. Betul apa salah? Apa? Indi kolami. Salah. Kami pen. Salah apa betul? Tadi bentar, Indi. Salah. Indi kolami. Gini. Karena Benar? kan yang majrurnya itu di domir ya. Coba indi ini, nah domirnya ada. Kira-kira apa salah? Indi kolamun. Indi kolamun ya, bukan kolami ya. Nah ini jangan kebawa kasroh di dal. Ini kan kita itu kebawa huruf-huruf yang depannya itu kasroh ngikut gitu. Nah di sini tetap indi kolamun. Saya memiliki pena, ya. Gitu. Kalau inda itu berarti termasuk isim atau huruf nih? Isim. Zorof itu. Oh, Zorof. huruf isim. Oke, nih. Gitu. Kolamun. Ada lagi Umi? Karena saja saya belum ngerti. Ya, Tadi Ustaz. katanya kalau setelah Betul. indi, setelahnya itu apa? Kasroh ya. Kasroh. Bukan Saya belum ngerti. jadi jar gitu ya. Apa jadi kasroh majrur enggak ya Ustaz? Ya, nah ini kalau indi ini kan dia nggak ada ya mutakalim. Kalau di sini kan dia sebagai ya mutakalim. Saya memiliki. Nggak kelihatan ya. Iya, ini ada ya mutakalimnya kecil ini. Ya. Nah, kalau yang tadi itu kan nggak ada. Nah ini zorof. Kalau ini kepemilikan. Iya. Iya. Baik. Nah, clear ya, Umi ya? Ya betul. Kita lanjutkan lagi. Berikutnya ada ula'ikan nisa'u khalatuki ya Maryam. Nah, di sini ada a. Ini termasuk isim apa huruf? Isim. Isim apa huruf? Huruf. Istifham ya. Masih bingung juga. Iya. Huruf apa? Iya, huruf istifham. Ya, huruf Jadi bingung. huruf untuk digunakan untuk menanyakan sesuatu ya. Nah, seperti itu. Jawabannya antara dua. Kalau enggak la ya nam. Itu untuk perumpamaan yang menggunakan hamzah. Ulaika nisa'u khalatuki ya Maryam. Apakah ibu-ibu ini atau para wanita ini bibi dari ibu ya? Kalau khalatuk tadi bibi dari ibu. Khalatuki ya Maryam wahai Maryam. Nah, di sini kita lihat coba. Ulaika di sini isim isyarah. Tadi ulaika untuk mufrad apa ya? Untuk mudzakar apa muannas? Untuk mau Muzakkar. Iya. Muannas bisa mudzakar ya, jangan bingung-bingung ya. Muzakkar. Gimana? Iya, di sini jamak, makanya dia memakai ulaik ya, ulaika. Kemudian khalatuki. Nah, khalatuki di sini khalatu, di sini dia juga jamak ya. Kemudian dia beridhofah, makanya dia nggak dilekati oleh alif lam, beridhofah dengan domir anti. Ki, khalatuki, ya, khalatuki. Terus kemudian ya Maryam, di sini ada ya nida. Ya nida ini kalau nggak pelajaran 4 ya pelajaran 6 ya Ummahat ya. Nah di situ. Karena Maryam ini adalah isim ghairu munsharif dan pada dasarnya walaupun dia tidak didahului oleh huruf ya nida, dia tetap domah tanpa tanwin, bukan Maryamun, tapi Maryamu. Baik dia berdiri sendiri ya, misalnya Maryam. Nah, ini nggak ada huruf apapun atau dilekati atau didahului oleh ya nida, dia tetap Maryamu. Seperti itu. Berarti ulaika sama haula itu kalau haula itu mereka itu. Kalau mereka itu sama untuk jamak juga. Bedanya apa coba haulai sama ulaika? Mas sama kalau itu haulai bisa dua-duanya bisa muannas mudzakar ya Ustaz? Haulai juga sama, ulaika sama. Bedanya kalau ulaika digunakan untuk jawab pada kata. Oh, ya dekat berarti ya kalau ini ulai. Kebalik. Kebalik. Ulaik kemudian ba'idun.
jauh. Kemudian kalau haulai untuk yang Dekat. Qoribun. dekat. Iya, itu ya, insya Allah. Baik. Ini jawabannya ya, karena tadi pertanyaannya A, maka dijawab la. Huna ammati. Bukan, mereka adalah bibi ammati dari ayahku. Nah, ini ammati dari ammatun. Dia diidofahkan dengan ya mutakalim. Ana. Ammatun. Asalnya begini. Nah, kalau ini jamak taksir apa jamak mu'annas salim? Ammatun. Mu'annas salim. Iya, jamak mu'annas salim. Nah, karena beridofah maka menjadi ini. Menjadi ammatiyah. Ana berubah menjadi ya sukun ya mutakalim. Terus kemudian taknya di sini awalnya tomatain menjadi kasar karena mengikuti ya mutakalim. Seperti itu kaidahnya. Berikutnya. Haulai at-tibau wa ulaika muhandisuna. Ya, mereka ini adalah para dokter dan mereka itu adalah para insinyur. Kita lihat di sini muhandisuna. Ada tambahan wawu dan nun. Diisi mufradnya ini menunjukkan berarti dia adalah jamak Muzakkar salim. muzakkar salim. Kalau at-tibau kita lihat di sini mufradnya Tabib. tobib. Dia masuk jamak apa? Jamak Taksir. Karena ya dia tidak selamat berubah dari bentuk mufradnya. Nah, seperti itu. Jamak taksir dan jamak taksir yang berakal itu dia memakai isim isyarahnya itu juga jamak. Ya. Nah, kalau jamak taksir yang tidak berakal, nanti isim isyarahnya dia memakai mufrad mu'annas. Contohnya, yang ini coba ya. Haulai aqlamun apa hadihi Kolam. aqlamun. Mana yang benar? Zihi. Enggak. Haulai. Hmm? Haulai Aduh, bukan Ustazah. hadihi. Hadihi. Hmm? Hadihi. Yang betul hadhihi aqlamun. Kita lihat di sini jamak taksir tidak berakal ya Ummahat. Itu kaidahnya yang perlu diingat. Jadi kalau kita memakai haulai aqlamun ini salah. Yang betul adalah hadhihi aqlamun. Ini adalah pulpen. Begitu. Kenapa Ini tadi kenapa dia apa? Pakainya hadihi? jadi kalau jamak taksir yang tidak berakal ya. Nah, itu memakainya dihukumi mufrad mu'annas. Seperti itu. Oh, berarti dia nggak dianggap ketika menyebutkan ini dan itu dia tidak dianggap sebagai jamak ya? Iya, bukan nggak dianggap sebagai jamak. Kesimpulannya Penggunaannya maksudnya. Penggunaan hadza dan hadihinya gitu maksudnya. lagi menggunakan haulai atau ulaika. Tapi kembali lagi, misalnya kalau untuk yang jauh berarti memakai hadihi. Kalau yang dekat hadihi. Misalnya memakai yang jauh berarti menjadi tilka, gitu ya. Nah, seperti itu. Bukan haulai atau ulaik. Mufrad, jadi kembalinya ke mufrad. Kembalinya ke murfad. Kita lanjutkan sedikit lagi ya. Kemudian haula'ir rijalu fuqara'u wa ulaika aghniya'u. Mereka ini para lelaki yang miskin. Wa ulaika dan mereka itu adalah para yang kaya gitu ya, kaya. Nah, seperti Ustazah itu. boleh bertanya, mohon maaf, mengulang tadi dari ulai aqlamun. Itu dia kan aqlamun kan dia jamak ya Ustazah, jamak taksir ya. Jamak taksir. Kalau jamak bukannya pakai haulai Ustazah, bukan ya? Karena tadi Ya, apa? Tidak berakal. Kan nggak berakal.
berakal. Kalau atiba'u Berarti berakal. haula itu untuk yang berakal gitu saja. Iya, Oh, jadi perbedaannya haula itu untuk berakal. Kalau Iya, hadis coba kita perhatikan Umat ya. Nanti semua contoh-contohnya di sini itu kita lihat ya. Haulai atiba'u, dokter berakal. Haulai arijalu, berakal juga. Kemudian kalau nah di sini itu agniau ini sifat ya. Dia sifat. Dia bisa digunakan untuk sifat. Ulai ya. Tapi kalau ini kan bendanya. Maksudnya kayak kitabun, aklamun itu kan ada bendanya ya. Berarti Bukan kalau sifat. hadis itu tilka itu buat untuk yang tidak berakal saja. Enggak Jamak juga. taksir. Jamak Jamak taksir. taksir yang tidak berakal. Nah, jadi gini, kaidahnya Mm-mm. setiap jamak taksir yang dia tidak berakal Mm-mm. itu dihukumi mu'annas. Maksudnya begini dihukumi mu'annas tuh baik isim isyarah, isim mu'annas yang untuk mufrad ya, mufrad mu'annas maksudnya. Ulang lagi. Semua jamak taksir yang tidak berakal dia dihukumi mufrad mu'annas dari segi isim isyarah. Terus kemudian nanti kalau memakai fiilnya, dia memakai fiil tasrifan yang keempat. Ja'a, misalnya zahaba, zahaba, zahabu, zahabat. Yang ada tak sukunnya. Nah, seperti itu. Terus kemudian yang ketiga apalagi ya? Isim isyarahnya dia pakai mu'anas. Seperti itu aja isim isyarah. Ya. Isim isyarahnya mu'anas, mufrad mu'anas. Untuk jamak taksir yang tidak berakal. Sama fiilnya dia yang tasrifan yang keempat. Ya qadarullah kemarin kita belum bisa memulai ya. Nanti insya Allah Ana ini kan lagi agendakan di hari lain untuk mengganti yang kemarin. Gitu. Itu ya Umu Kenta ya. Insya Allah mafhum ya. Sayanya terkecoh dengan itu. Jamaknya. Saja. Baik. Iya. Berarti kalau misalnya kalau nanti pakai fiil, misalnya aklamun, berarti dia hiya aklamun gitu ya, Ustaz. Atau misalnya kalau pakai fiil, bukan ini kan domirnya, misalnya fiilnya apa sih kalau patah? Kasarot. Ya, kasarot aklamun gitu. Iya, telah patah pulpen itu gitu. Baik, kita lanjutkan ya. Ulaikat tulabu dhi'afun. Nah, di sini kita lihat tulabu dhi'afun. At-tulabu di sini dia adalah apa namanya? Isim ma'rifah ya karena dilekati oleh alif lam. Nah, dhi'afun di sini khobarnya. Ya, coba kita perhatikan kalau ada dua isim, yang satunya nakiroh, yang satunya ma'rifah, satunya nakiroh. Terus kemudian dia sama-sama marfu'nya dengan dhammah. Maka di sini dipastikan adalah mubtada khobar. Ya, jadi kalau ini tolabu ini sebagai badal. Nanti kalau kita belajar di nahwu itu sampai bab badal, ya ini badal. Jadi jika pun dihilangkan at-tolabunya, ini semuanya udah tahu ulaika bi'afun. Mereka ini adalah orang-orang yang lemah. Gitu ya. Terus kemudian man ulaika rijalu man. Nah, ini isim istifham yang digunakan untuk berakal. Ulaika mereka itu siapa? Mereka laki-laki itu. Ya, arijalu di sini jamak taksir dan dia juga berakal, maka memakai man. Wuzara'u. Mereka adalah para menteri wuzara'u, itu mufradnya wazirun. Ya. Di sini dia termasuk isim ghairu munsharif yang tidak boleh bertanwin. Sebagai mubtada, wuzara'u sebagai khobarnya. Taib, alhamdulillah materi hari ini sedikit padat ya. Sambil ini memurojaah loh dari naat man'ud, mudhaf ilaih, isim isyarah. Terus kemudian tambahan lagi isim isyarahnya untuk yang jamak baik berakal, bukan, yang ini berakal.
yang berakal ya. Ya, kita perhatikan dari semua yang kita bahas di jim ini, haulai ya, haulai. Kita lihat coba isim setelahnya itu pasti dia berakal. Ikhwan, asdiqai, ar-rijalu, kemudian at-tibau, an-nisa'u, ummahatu, ya, semuanya berakal. An-nisa'u lagi, kemudian di sini ulaika at-tibau. Ini juga berakal. Kemudian ulaika rijalu berakal. Nah, di sini kecuali ini ulaika aghniya'u nadi ternyata isyarah yang untuk jamak baik muannas maupun mudzakkar bisa digunakan untuk sifat. Aghniya'u bukan benda ya, tapi dia sifat, maka dia bisa memakai jamaknya. Isim isyarah jamaknya. Terus kita lihat lagi ulaika tulabu di sini berakal lagi. Terus kemudian ulaika rijalu berakal lagi. Nah, jadi kesimpulannya untuk ulaika dan haulaik di sini digunakan untuk yang berakal. Jamak yang Dan sifat ya. Berakal dan sifat ya sudah. iya berakal dan sifat. Baik. Kalau Anak kira sifat boleh pakai itu ya Ustazah yang haulai atau ulaika itu ya. kalau dia dijamakkan ya, tadi fuqara'u. Gitu kan? Jamak. Nah, mufradnya apa? Fakirun. Kalau fakirun mufradnya berarti dia isim isyarahnya memakai apa? Fakirun pakai Haza. ulai boleh ya Ustazah. Fakirun itu kan miskin. Fakirun. Ayo. Ayo pakai apa? Miskin Haza. sifat ya bukan Iya, sifat. boleh ada. Boleh satunya lagi. Hadihi. Adihi. Oh, hadihi. Hadihi kan muannas. Bukan haza. Zalika. Kayaknya Umi Nurbadi bukan ditanya deh. Yang ditanya Umi Ida deh. Iya. Sabar. Gitu ya. Umida, dalika. Jadi kalau kembali lagi ke mufradnya berarti isim isyarah dipakainya juga mufrad. Miskin itu bukan sifat kan ya Ustazah ya? Miskin bukan sifat ya? Sifat. Nggak sifat ya. Jadi boleh pakai haulai atau Boleh, tapi kan itu kalau fakirun itu kan mufrad bentuknya. ya Ustazah. Jangan bingung ya Umi ya. Ya, Kalau ya. jamaknya baru fuqara'u, baru pakai kita pakai haulai atau ulai, gitu ya. Balik-balik ini jadinya. Nah, terus kemudian tiwalun. Nah, itu juga bisa, itu sifat ya. Itu bisa ulaika atau haulai. Nah, gitu. Coba kemarin nanti yang kita belajar yang itu jamak taksir yang kemarin ya, itu kan ada sifat. Nah, itu nanti ditandai. Tandai pakai stabilo gitu ya. Ini mana yang bisa digunakan untuk isim isyarahnya. Isim isyarah jamak. Baik. Ya, insyaallah alhamdulillah bisa belajar hari ini ya, yang sedikit ini. Semoga bisa dipahami dan bisa diingat-ingat lagi pelajarannya. Ini sebenarnya ini tuh muter-muter murajaah di pelajaran 1 sampai 12 ini. Ya. Jadi kalau semakin diulang-ulang kayak gini insya Allah makin ini. Kemarin misalnya udah dibahas masalah mudhaf ilaih, hari ini lupa dibahas lagi, otomatis kan makin ini ya. Harusnya makin kuat gitu. Semoga insya Allah bismillah ta'ala. Ya, baik. Berhubung sudah memasuki waktu maghrib ya, tempat kami. Kita cukupkan dulu belajarnya hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan Allah mudahkan kita untuk belajar kitab bahasa Arab ini untuk memahami Al-Quran dan Sunnah dan kita para ulama. Amin ya Rabbal alamin. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashbat wa min da'wati la yustajabu laha. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Aslih min sya'ni kullah wa la takilni illa nafsi tarfata 'ain. Assalamualaikum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran Ustazah. Kira-kira kasiran Ustazah. Ya, Ustazah Nisina Jazakallah khair, semuanya. Ustazah.
Terima Assalamualaikum. kasih banyak Umi Rifda. Ya, ya. Semuanya. Afwan ya tadi mic-nya kebuka. Assalamualaikum. semua.